Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak ya, tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yaitu nama Al-Ghaffar dan Al-Afu. Oke, tonton video kali ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. KD pada kesempatan kali ini yaitu memahami makna Al-Ghaffar dan Al-Afu dan menyajikan arti dan bukti sederhana Al-Ghaffar dan Al-Afu. Itu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah melihat video pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bukti sederhana bahwa Allah itu bersifat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu mengenal sifat Allah Al-Ghaffar ya. Al-Ghaffar artinya yang maha pengampun. Dialah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Maksudnya meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Asal kita benar-benar memohon ampun dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini ya, Al-Ghaffar adalah Allah Maha Pengampun. Artinya Al-Ghaffar dari kata ghafara. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 berbunyi, Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ya, ini surat Nuh di sini ayat 10 ada kata ghaffara. Ini adalah sifat Allah Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar ini disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali ya. Allah memerintahkan manusia untuk meneladani dan membiasakan maghfirahnya. Beberapa cara diantaranya adalah dengan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita, serta menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk selalu memaafkan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Sekarang kita lanjut kepada Al-Afu. Secara bahasa, Al-Afu itu berarti menghapus ya. Kalau Al-Ghaffar tadi secara bahasa adalah menutupi. Kalau ini adalah menghapus, menghilangkan sampai akarnya dan memaafkan. Ini ya. Ini artinya Al-Afu secara bahasa. Jadi Al-Afu itu Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 99, Fa'ulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini adalah bukti bahwa Allah Maha Pemaaf. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 99, yaitu afuwan ya. Al-Afu. Allah memiliki sifat Al-Afu. Allah Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi Allah itu selalu memaafkan pada orang-orang yang berbuat dosa dan tidak akan langsung disiksa, tapi
nanti dulu. Nah, karena Allah Maha mengampuni segala dosa. Cara meneladani sifat al-afu adalah dengan memohon ampun, ya, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang kita perbuat, serta memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita kapanpun dan dimanapun. Jadi ini salah satu cara, ya. Kita punya salah, mohon ampun pada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan orangnya. Serta apabila orang bersalah kepada kita, kita mau memaafkan kesalahan orang tersebut yang bersalah kepada kita, ya. Itu adalah cara meneladani sifat Allah, al-afu dan al-ghafur. Nah, perbedaannya apa antara al-ghafar dan al-afu itu? Nah, jadi al-afu itu memiliki arti yang lebih dalam daripada al-ghafar, ya. Karena maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Ampunan dosa itu maghfirah, ya, al-ghafar. Nah, dosa tersebut ditutupi oleh Allah dari pandangan makhluknya. Sedangkan al-afu adalah dosa yang dilakukan hamba itu sudah tidak ada, sudah dihapus, sudah dihilangkan oleh Allah. Dari sisi inilah pemberian maaf lebih istimewa. Jadi memberikan maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Nah, karena apa? Karena orang yang pernah kita itu, ya, kita pernah disakiti oleh orang, kemudian kita maafkan, itu maka perbuatan itu lebih mulia. Jadi antara memberi maaf dan meminta maaf itu lebih mulia memberi maaf. Yang terakhir adalah hikmah al-ghafar dan al-afu. Jadi umat Islam yang meyakini dengan sungguh-sungguh dan meneladani sifat pengampun al-ghafar dan al-afu atau pemaaf Allah, ya, orang yang meyakini dan meneladani ini, maka dalam kehidupan sehari-harinya akan memperoleh hikmah atau manfaat sebagai berikut. 1. Manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi, karena itu bentuk kemuliaan. Yang kedua, mendorong manusia untuk terus istighfar, ya. Mendorong manusia ada dengan meneladani sifat al-ghafar ini, maka manusia selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah, baik berbuat salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah. Oke, hikmah yang ketiga adalah tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dalam usia berapapun, ketika memiliki kesalahan atau dosa dan mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Oke, selanjutnya untuk tugas, ya, ini tugas ada 5 soal, silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian di foto atau dibuat PDF, kirim ke Classroom. Ya, demikian pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tambah wawasan kita dengan membaca buku referensi yang lebih banyak lagi, ya. Semoga ilmu kita tambah manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.